saya sendiri ini bergerak di bidang pendidikan. Dan yang saya harapkan sebenarnya Mas Gino, itu semua dewan guru, entah itu guru SD, SMP, SMA ataupun itu dosen, saya harapkan mempunyai keahlian atau mengerti tentang ilmu hipnosis. Oh, justru dianjurkan Mas. Dianjurkan. Kalau saya sendiri menganjurkan, karena saya yang mengalami dan merasakan manfaatnya. Pertanyaan terakhir Mas ya. Terakhir. Pertanyaan terakhir gini Mas. Kalau kita berdua tahu manfaatnya hipnotis itu banyak. Nah, kalau dari Mas Pio ini kan tenaga pengajar ya. Boleh diceritakan Mas, manfaat buat Mas Pio ini sendiri sebagai tenaga pengajar ketika Mas Pio mengajar atau di lingkungan sekolah, terutama untuk murid-muridnya, itu efek positifnya apa sih dibanding orang yang nggak pernah belajar hipnosis gitu? Efeknya, manfaatnya. Maksudnya Mas Pio kan belajar hipnosis ini, dan di hipnosis itu kan ada metode hypnoteaching, hipnosis untuk kita mengajar gitu. Nah, setelah kita bisa tahu materi itu, efek plusnya itu apa gitu? Banyak Mas. Banyak, tapi kita kan beberapa saja. Apa ya namanya? Kita kan sekarang garis besar ya. Saya beri garis besarnya atau betul. Sesuatu yang saya rasakan sendiri ketika saya menguasai ilmu hipnosis ya teman-teman. Jadi apa yang sudah disampaikan Mas Gino ini benar. Hipnosis ini adalah ilmu komunikasi yang setiap hari kita tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi, entah itu verbal ataupun non verbal. Dan kebetulan saya sendiri ini bergerak di bidang pendidikan. Dan yang saya harapkan sebenarnya Mas Gino, itu semua dewan guru, entah itu guru SD, SMP, SMA ataupun itu dosen, saya harapkan mempunyai keahlian atau mengerti tentang ilmu hipnosis. Oh, justru dianjurkan Mas. Dianjurkan. Kalau saya sendiri menganjurkan, karena saya yang mengalami dan merasakan manfaatnya. Sekarang gini teman-teman, ketika kita menguasai ilmu hipnosis, berarti kita bisa membawa anak-anak yang kita didik itu di kelas itu bisa satu fokus Mas. Satu fokus ya. Dalam kondisi anak itu terhipnosis ya, itu kan di gelombang otak yang benar-benar mereka bisa satu fokus. Iya. Coba kita bayangkan teman-teman, kalau semuanya kita mengajar dalam satu kelas itu yang isinya 30 anak, itu bisa fokus semua, ya itu bisa, insya Allah bisa masuk semua ilmu yang kita ajarkan Mas. Tapi kalau masih ada yang sebelah sana ribut, sebelah sana mainan sendiri, itu ya yang masuk paling yang depan-depan dan orang-orang yang fokus aja. Tapi ketika kita menggunakan metode hipnosis, anak-anak tersebut bisa terbawa oleh kita. Jadi kalau di metode hypnoteaching itu ada namanya, saya pernah tulis itu ya, ada pacing, leading, dan kita modeling. Jadi untuk teknik mengajar sendiri bukan bukan anak-anak yang menyamakan gelombang otak dengan kita. Oh gitu. Tapi kita menyamakan gelombang otak dengan anak-anak. Kebanyakan seorang pengajar, ini teman-teman seprofesi itu selalu menyalahkan siswa. Kamu tuh gini, kamu tuh gini, kamu tuh gini. Sebenarnya karena apa? Karena kita itu belum bisa menyamakan gelombang otak dengan mereka. Kalau mereka mengikuti kita itu kan susah, karena mereka belum pernah mengalami seperti kita. Iya. Tapi kalau kita yang mengikuti mereka, kita akan mudah karena kita pernah ada di masa-masa itu. Iya. Nah, jadi itu loh teman-teman. Jadi itulah gunanya hipnotis, salah satunya untuk hypnoteaching ya, untuk metode mengajar dengan hipnosis itu sangat-sangat bermanfaat sekali, karena kita bisa membuat anak itu lebih fokus, pelajaran itu lebih menyenangkan sesulit apapun, dan boleh dicoba, harus belajar. Boleh dicoba ya, harus belajar. Kalau saya cerita seperti ini mungkin ya hanya sebuah cerita, tapi kalau kalian profesi apapun harus. Kalau saya menyarankan itu harus bisa tentang metode hipnosis. Nah, menarik sekali ini teman-teman ya. Ya, jadi Mas Pio ini adalah seorang pengajar sekaligus PNS Mas ya di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Dan yang saya tahu karya tulisnya itu membahas tentang hypnoteaching Mas ya. Dan metode hipnosis untuk mengajar. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang baru. Tapi alhamdulillahnya waktu itu di ACC Mas ya. Di ACC. Dan bisa diterima ya.
kebetulan penguji saya itu perempuan. Mohon maaf, saya agak batuk ini. Gak apa-apa. Penguji saya ini perempuan, Ibu Nelly, insinyur Nelly kayak kalau nggak salah. Itu kebetulan beliau itu memahami tentang hipnosis. Pernah belajar hipnosis juga? Beliau pernah mengikuti hypnoslimming. Oh iya. Jadi pernah mengikuti semacam hypnodiet, teman-teman. Jadi untuk perempuan-perempuan ini, nah, ya menarik sebenarnya menarik Mas. Apalagi saya lihat manfaatnya banyak sekali. Salah satu rumah sakit di Metro kemarin itu sudah ada di poster di dalam rumah sakit itu ada jam untuk jam hypnobirthing untuk yang metode melahirkan itu. Artinya ada praktisi hipnosis yang sudah di rumah sakit. Ya, salah satu rumah sakit di Metro. Saya lihat itu. Artinya gini, kalau misalnya hipnotis itu negatif ya, nggak bakalan diterima ini kalangan medis gitu ya. Nggak bisa masuk rumah sakit gitu. Bahkan ya bisa tahu lah nanti kalau yang di Metro ya bisa dilihat di mana tadi Mas? Di rumah sakit Muhammadiyah Metro. Nah, Muhammadiyah Metro. Itu di dekat resepsionis ada poster hypnobirthing. Itu buat ibu-ibu hamil. Iya. Terus ini Mas, berarti pesan untuk generasi muda Mas. Mengingat melihat ini kan gini. Saya mengutip kata-kata seorang pengusaha sukses. Ketika kita punya sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, kemudian kita tidak sampaikan, itu artinya kita berdosa. Gitu. Nah, makanya di video ini kan kita edukasi. Nah, begitu kita melihat banyaknya manfaat dari hipnosis ini, berarti pesan untuk generasi muda yang kadang itu mau menentukan masa depannya itu bingung, mau menentukan saya ini gede jadi apa, terus saya ini mau ngapain, udah terlanjur nganggur, saya ini mau belajar apa, mau ngapain gitu. Apakah ilmu hipnosis itu bisa menjadi referensi untuk kemudian dijadikan sebuah profesi atau dipelajari dan dijadikan sebuah profesi, Mas? Sangat menjanjikan. Kalau jadi pesan-pesan untuk anak mudanya. Ini pesan-pesan untuk generasi muda yang bingung. Ya kebanyakan kan kalau orang tua tuh inginnya anaknya jadi dokter, ingin jadi polisi segala macam dan itu bagus. Tapi ketika memang kita tidak ada jalan di sana, yang pertama saya sarankan yaitu belajar ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini ya maksudnya di hipnotis. Di hipnotis ini teman-teman, kalau kalian memang tekuni di ilmu hipnotis ini dan kalian menjadi praktisi hipnotis, bisa hipnoterapi, bisa menjadi mentor, itu bahkan ketika komunikasi kalian baik nanti bisa untuk menjadi MC, moderator, dan itu larinya ke situ, Mas. Dan itu menjanjikan semua, ada uangnya semua di situ. Jadi profesi bahkan di ketenaga kerjaan ya, itu sudah ada undang-undangnya kan? Ada undang. Kalau hipnotis itu adalah profesi, salah satu profesi yang mulia, diakui negara. Dan sertifikat untuk dari Kemenkes itu pun ada untuk praktisi hipnotis. Jadi tidak sembarangan teman-teman. Kalau sumpahnya ada teman-teman yang masih menganggap hipnotis itu pakai mistik segala macam, ya itu masih sudah ketinggalan jauh. Kalian tidak mengikuti perkembangan. Jadi untuk teman-teman semua generasi muda, saya sarankan untuk selalu belajar pola-pola komunikasi. Boleh bisa langsung ke praktisi-praktisi hipnotis atau ya orang-orang yang menguasai memang di bidangnya, atau boleh dihubungi Mas. Saya sekat. Kalau untuk yang di Lampung, Mas, ini kan mesti kan setelah teman-teman melihat video ini ada yang penasaran nih, ternyata manfaatnya itu banyak banget itu ya. Ada yang penasaran kalau misalnya mau belajar ini, Mas, mau belajar sama Mas Pio gitu misalnya, Mas Pio harus seperti apa? Kalau belajar sama saya itu nggak ada syarat-syarat tertentu, syaratnya tuh serius, Mas. Syaratnya serius dan serius saja, Mas ya. Serius dan punya duit. Karena ya betul. Tidak munafik ya teman-teman. Banyak sekali yang WA, mungkin ya Mas Gino juga mengalami ya tiap hari itu, bahkan ya tidak sombong, hampir ratusan WA yang hanya bertanya bagaimana cara belajarnya, berapa biayanya, dan itu setelah tanya dijawab kabur, setelah tanya dijawab kabur. Nah, makanya saya bilang terutama kalau ingin belajar ya serius.
serius, punya uang, temui, insya Allah tidak akan lama, setengah jam sudah bisa langsung dipraktekkan. Ya, itu aja Mas ya. Ya. Nanti nomor teleponnya sama channel YouTube-nya saya terterakan di bawah. Ya, jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Mas Pio. Mau belajar juga sama beliau, bisa juga sama saya, bisa juga dengan sama beliau, tapi rekomendasi ke beliau aja. Sama-sama, lebih expert beliau. Jadi gini, mungkin cukup itu aja Mas ya. Ya, itu aja. Boleh. Sore 5:30 maghriban. Jadi itu aja teman-teman, semoga vlog kita hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bersama saya Ginung Samudra dan saya Pio Diavatar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.